Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajib Habibie. Saya dari Fakultas Fisioterapi. Saya akan mewawancara tugas PKN tentang sila keempat. Di sini ada salah satu narasumber saya. Silakan perkenalkan diri. Oke, nama saya Fahjar Rizky Setiawan sebagai narasumber. Baik. Pertanyaan pertama, apakah sistem pemilihan langsung sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat dalam sila keempat Pancasila? Menurut saya iya, pemilihan langsung masih bisa dianggap sesuai karena rakyat diberi kesempatan menyampaikan kehendak politiknya secara terbuka. Namun, sistem ini tidak sepenuhnya mencerminkan musyawarah dan mufakat tradisional, sebab prosesnya lebih bersifat voting, bukan dialog bersama. Relevansinya tetap ada, tetapi implementasinya perlu diperbaiki agar semangat musyawarah tetap hidup. Sekian wawancara, pertanyaan selanjutnya akan menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajib Habibie. Saya dari Fakultas Fisioterapi akan mewawancarai salah satu narasumber. Perkenalkan dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Hamida Perezi Zulkafi. Jadi untuk pertanyaannya, apa kelemahan pemilihan umum secara langsung terkait sila keempat Pancasila? Oke, menurut saya kelemahan dari pemilihan umum secara langsung dari nilai sila Pancasila keempat ini mungkin kita banyak ya, kalau misalnya bukan rahasia lagi, jadi rahasia umum lagi. Kalau misalnya serangan fajar kayak misalnya pembelian suara banyak terjadi di Indonesia dan itu masih terjadi sampai saat ini, yang dimana itu akan mempengaruhi negara kita yang seharusnya menjadi maju, tapi karena orang yang mempunyai kuasa dan duit yang lebih tinggi jadi bisa untuk membeli kekuasaan tersebut. Nah, jadi itulah yang buruk, dan mungkin sistem secara langsung sih dari seperti kita kayak langsung nyoblos di tempat gitu mungkin masih ada yang kurang. Dan mungkin yang terakhir dari saya seperti kurangnya informasi dari si politisi tersebut. Oke, mungkin segitu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Hameda memberikan saran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajib Habibie. Saya dari Fakultas Fisioterapi akan mewawancarai salah satu dosen dari Desa Unggul Tangerang. Boleh perkenalkan diri dulu, Ibu? Ya, terima kasih. Saya Novi, dari Ibu Novi, biasa dipanggil, dari Fakultas Fisioterapi. Boleh lanjut ke pertanyaannya, ya? Ya, silakan. Apa kelebihan sistem pemilihan langsung dalam konteks nilai-nilai Pancasila? Oke, tadi pertanyaannya memang pertanyaannya ini cukup menantang ya sebenarnya. Walaupun kita sudah terbiasa dengan pemilihan umum, tapi ini mengingatkan kembali tentang nilai-nilai Pancasila apa yang bisa diambil manfaatnya gitu. Ya, pertama melalui pemilu itu permusyawaratan, kemudian juga bisa penerapan saling menghargai pendapat satu dan pendapat orang lain, yang saling bertoleransi ya, nggak boleh seenaknya sendiri, dan juga harus mendengarkan. Kemudian juga ada momen gotong royong ya untuk mempersiapkan pemilu itu sendiri, dan waktu-waktu kita di momen-momen itu untuk saling jujur, keterbukaan, keadilan, kan di situ yang sangat-sangat terlihat seperti implementasi atau penerapan Pancasilanya di itu. Terima kasih. Jadi segitu saja untuk wawancara dari salah satu dosen dari Tangerang. Terima kasih semuanya, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajib Habibie. Saya dari Fakultas Fisioterapi akan mewawancarai salah satu narasumber
untuk tugas PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ghazali Abdul Ghani Permana. Saya mahasiswa dari Desa Unggul. Ya. Jadi apakah pemilihan tidak langsung atau perwakilan lebih sesuai dengan sila keempat? Tidak selalu. Pemilihan tidak langsung memang lebih dekat dengan konsep musyawarah, tetapi berpotensi mengurangi partisipasi rakyat dan membuka peluang intervensi elit politik. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan para wakil benar-benar mewakili suara rakyat. Jadi relevansi keduanya tergantung pada kualitas proses, bukan hanya bentuk pemilihannya. Terima kasih. Baik, sekian untuk wawancara saya. Terima kasih untuk siapa tadi? Mas Ghazali. Mas Ghazali, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajib Habi. Saya dari Fakultas Fisioterapi akan mewawancarai salah satu narasumber untuk tugas PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Halo, perkenalkan, nama saya Kaila Muti Hamada dari Fakultas dan Prodi Fisioterapi. Jadi, apa menurut kakaknya sistem pemilihan langsung masih relevan diterapkan di Indonesia? Jadi menurut saya itu secara prinsip masih relevan asalkan disertai perbaikan seperti pengawasan ketat terhadap politik uang, pendidikan politik masyarakat, dan transparansi kampanye. Dengan penguatan etika politik, pemilihan langsung dapat tetap menjadi mekanisme demokrasi yang sejalan dengan sila keempat yang menekankan hikmat kebijaksanaan dan kepentingan rakyat. Terima kasih untuk kakak siapa namanya? Kaila. Kak Kaila, terima kasih.